Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kegiatan ini serta kita bisa melaksanakannya dengan baik ya insya Allah. Oke, sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran. Apa ada yang tidak masuk atau tidak bisa join hadir? Apa karena tidak ya atau sedang sakit, izin, apa semuanya masuk? Ya, alhamdulillah ya, masuk semua. Berarti kita dalam keadaan yang berbahagia. Ya, jangan lupa tetap semangat juga. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf untuk tidak bisa hadir bertatapan muka langsung karena tidak seperti minggu lalu ya, karena hari ini saya memang kurang enak badan, jadi mau nggak mau saya harus mengajar kalian di balik layar ini ya, di daring online. Tapi saya harap dengan fasilitas ini kita tidak semangat kita jadi tidak terkubur ya, tetap semangat walaupun kita melakukannya secara daring. Oke, karena tadi saya sudah absen sekalian dan alhamdulillah pada hadir, maka lanjut aja ya eh, kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana sebelumnya pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya cek deh ya kepada Rahma. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ya, pengertian dasar pengetahuan geografi ya, pengertian sama tentang apa? Ruang lingkup geografi ya. Duh, lupa saya. Tapi nggak apa-apa. Baik, sebelumnya saya akan mengulas terlebih dahulu materi yang kemarin tentang pengertian geografi. Masih ada yang ingat apa itu geografi? Kalau ada yang ingat ataupun tahu, boleh ya acungkan tangan atau raise hand. Ya, boleh. Ya, oke. Terima kasih untuk Sinta atas penjelasannya. Bahwa tadi sudah dikatakan ya bahwa geografi itu merupakan tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isi uh, di bumi ini ya, permukaan bumi ini dan seisinya. Dan masih masih ingat gak nih siapa sih bapak geografi kita? Ya benar ya, Bapak Erattukenas. Beliau akan diberikan julukan sebagai eh, Bapak Geografi karena beliau juga yang mencetuskan nama geografi. Oke, mungkin Ibu harap tentang pengertian dan ya yang seperti itu sudah dipahami oleh kalian semua ya. Oke, kita langsung aja ke materi yang sekarang yang akan kita bahas. Kalau kemarin itu kan kita membahas tentang ruang lingkup geografi juga ya. Ada berapa sih ruang lingkup geografi? Ibu pengen tahu, coba raise hand atau siapapun itu. Oke, nggak ada. Ya udah, saya yang akan mengulas kembali. Ruang lingkup geografi itu ada 3 ya, fisik, sosial, dan regional. Dan mungkin ya, Ibu harap pasti sudah tahu lah ya tentang ruang lingkup geografi ataupun itulah ya. Oke, saya sekarang akan share screen. Materi hari ini tentang ada objek studi geografi. Di sini objek studi geografi ada 2 ya, objek material serta objek formal. Objek material, ada yang tahu nggak?
Nggak ada ya? Oke. Objek material itu mengenai tentang fenomena geosfer. Apapun yang terjadi, fenomena geosfer itu objek material dari salah satu objek studi geografi ya. Contohnya kan fenomena geosfer itu lapisan-lapisan bumi kan. Nah, ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kalau kita lihat nih, lapisan atmosfer itu kan mengenai cuaca dan iklim. Berarti kajian objek materialnya itu yang mengenai tentang cuaca dan iklim gitu kan ya. Kemudian litosfer, udah tau lah ya pasti, karena ini bukan hal yang baru dari dengaran kalian, pasti sebelumnya pernah belajar ini kan, biosfer, antroposfer, seperti itu. Jadi kajian-kajian yang mengenai tentang fenomena geosfer itu objek material. Selanjutnya ini ada objek formal. Objek formal itu merupakan suatu pendekatan yang dimana manfaatnya itu digunakan dalam memahami objek material itu. Atau lebih singkatnya ya, objek formal itu pendekatan dari sudut pandang kita memahami objek lainnya gitu. Supaya pendekatan dari objek formal ini supaya dapat membedakan yang lebih spesifik dengan ilmu-ilmu lainnya gitu. Nah, kalau tadi objek material itu berkaitan dengan fenomena geosfer ya. Nah, kalau objek formal ini memahami apa ya, menggunakan 5 pertanyaan karena kan pendekatannya itu sesuai dengan sudut pandang kita kan, cara pandangnya gitu kan. Nah, berarti kita menggunakannya 5 pertanyaan, 5W plus 1H ini gitu, untuk memahami kajian dari objek material. Tuh, seperti 5W, berarti pertanyaan yang seperti who, terus what, where, when, why, sama how. Nah, itu kita kaji tuh, agar pandangan kita terhadap fenomena yang sedang terjadi itu meluas gitu. Seperti halnya dalam pertanyaan what, apa? Apa sih fenomena yang sedang terjadi yang ada di sekitar alam kita gitu, di sekitar lingkungan kita gitu kan. Pasti ada aja kan fenomena yang terjadi gitu, yang berkaitan dengan geografi ini. Kemudian kita kaji tuh analisis. Nah, menggunakan ini kita bisa mampu berpikir panjang, berpikir kritis. Tuh, dikembangkan dari 5 pertanyaan ini. Kemudian selanjutnya ada apa ini? Aspek geografi. Aspek geografi ini ada aspek fisik, aspek non-fisik, atau aspek manusia. Nah, aspek fisik, ada yang tahu nggak? Apa sih yang disebut dengan aspek itu? Ada yang tahu? Coba ya, kalau ada yang tahu, raise hand uh, atau bisa di dalam chat ataupun yang kalian tahu lah siapa. Boleh ya, raise hand. Ada yang tahu? Oke. Siapa ini? Jihan, boleh Jihan. Apa itu aspek geografi? Aspeknya dulu deh kalau nggak tahu. Oke. Jadi ya yang dikatakan oleh Jihan itu sudah mendekati ya, karena jadi aspek geografi ini suatu penginterpretasian gagasan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam kajian ilmu geografi. Nah, jadi dalam ilmu geografi adalah 2 aspek ini, aspek fisik dan aspek manusia. Nah, aspek fisik, berarti kalau aspek fisik ini berkaitan tentang apa?
Iya, yang ada di muka bumi ini yang sifatnya fisik, bersifat fisik. Bisa aja itu yang fenomena geosfer itu kan juga, sifatnya fisik kan. Nah, jadi kita mungkin akan lebih mengetahui tentang air, tanah, iklim, dan segala proses alamiahnya gitu kan. Kalau aspek fisik tuh, ya alami gitu. Nah, di sini ada 3 nih, dalam hal aspek fisik ini, aspek geografi ini ada 3, ada aspek topologi, biotik, dan non-biotik. Kalau di sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya tentang biotik, non-biotik itu nggak beda jauh. Nah, mungkin istilah topologi mungkin kalian sudah, asing gitu ya di kalian. Kalau topologi itu suatu unsur yang lebih ke apa ya, batasan, luas, bentuk tuh morfologi dari suatu wilayah. Itu ya, topologi. Kemudian ada aspek manusia. Kalau aspek manusia atau non-fisik, kita nih selaku manusia, bagaimana? Ya, jadi aspek manusia ini, eh, objeknya itu ya pasti manusia ya, non-fisik ini. Dengan berbagai gejalanya yang mereka alami gitu. Nah, dalam geografi sosial ataupun manusia ini ada 4 aspek, yaitu apa ini? Ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mungkin karena manusia itu kan berkegiatan dengan tidak hanya berdampingan dengan manusia dan manusianya saja, tapi kan berdampingan dengan lingkungan hidupnya, tempat tinggalnya, gitu kan. Untuk kebutuhan bertahan hidupnya, itu harus bagaimana. Maka manusia ini kan pasti melakukan kegiatan perekonomian seperti dagang, gitu kan. Nah, bagaimana supaya adanya letak yang strategis ini dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya, gitu. Ada sosial, kalau sosial seperti adat istiadat, terus kelompok-kelompok lembaga-lembaga sosial seperti itu. Dan budaya, budaya ya pasti tradisi-tradisi gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya ini materi konsep geografi atau konsep esensial geografi ya. Ini ada yang saya akan jelaskan atau yang akan saya paparkan ini hanya ada 10 konsep. Karena sebenarnya konsep geografi itu banyak, tidak hanya yang saya paparkan di materi PowerPoint ini, kalian bisa mencari dari sumber lainnya. Karena kan tadi saya sudah bilang kan bahwa, materi yang saya sampaikan ke kalian itu belum tentu benar sepenuhnya atau, eee, ya terbatas lah ya, karena saya juga keterbatasan pengetahuan. Jadi kalian bisa menggunakan, teknologi kalian, handphone, laptop, untuk mencari apa, sumber-sumber lainnya mengenai tentang konsep ini gitu. Banyak kok dari konsep geografi yang menurut para ahli juga ada banyak. Cuman saya akan mengenalkan dulu kepada kalian konsep ini, 10 konsep ini. Belum tentu yang 10 ini juga kalian paham gitu kan. Ya, makanya saya meminimalisirkan saja. Yang pertama, ini ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, dan sampai keterkaitan ruang ini kan. Nanti saya share saja ya materinya melalui Google Classroom, karena keterbatasan waktu juga kita kan di sini ya. Uh, Mungkin yang pertama ini, sebelumnya ada yang bertanya nggak mengenai tadi yang objek sama aspek? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada, ya mungkin kalian masih samar-samar ya. Mungkin nanti bisa kalian belajar secara mandiri lagi ya, supaya biar lebih mengerti gitu apa yang saya sampaikan. Oke, kembali ke sini konsep. Yang pertama ada lokasi nih. Lokasi relatif dan absolut. Apa sih bedanya lokasi relatif sama absolut? Ada yang tahu nggak? Coba saya tunjuk saja. Enggak, ya udahlah. Oke,
Lokasi relatif dan absolut. Kalau lokasi relatif itu sifatnya tidak mutlak. Tidak mutlak, bisa saja berubah-ubah. Dan kalau absolut itu mutlak. Berarti sudah paten, mutlak. Pasti ya, itu lokasinya gitu. Kalau contohnya, bisa nggak sih kalian memberikan contoh dari lokasi, masing-masing lokasi ini relatif sama absolut? Oke, baik. Siapa ini? Naura, Naura boleh Naura. Lokasi apa? Contohnya. Oke, baik. Tadi yang sudah dikatakan oleh Naura benar ya, bahwa contoh lokasi dari konsep geografi yang lokasi ini, contohnya seperti tadi Indonesia terletak di antara dua benua, Australia dan Asia. Nah, itu kalau yang tadi dikatakan oleh Naura, itu termasuk ke dalam mana sih? Relatif atau absolut nih? Coba-coba. Bingung kan? Oke, saya luruskan ya. Yang contoh yang tadi dikatakan oleh Naura itu termasuk ke dalam lokasi relatif. Kenapa? Karena kan bisa saja itu berubah gitu kan. Kemudian lokasi absolut, kalau contohnya yang lokasi absolut seperti letak Indonesia ada di garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu lokasi absolut, sudah mutlak. Itu. Kemudian jarak nih. Konsep yang kedua ada jarak. Sama, di jarak juga ada relatif dan absolutnya. Yang menjadikan contohnya, kalau jarak relatif, itu dua objek dilihat dari satuan waktunya kalau relatif. Seperti jarak dari Tasikmalaya ke Bandung dapat ditempuh dengan sekitar 2 jam misalkan. Nah, itu terus kalau jarak absolut, contohnya jarak dari Surabaya ke Jawa Tengah itu bisa ditempuh sejauh 500 km gitu ya. Dan ini yang lainnya saya tugaskan saja ya, yang belum saya jelaskan keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, dan sampai keterkaitan ruang, itu saya tugaskan untuk kalian untuk mencari pengertian. Ini semuanya aja ya, semuanya dari 1 sampai 10, kalian cari pengertian masing-masing konsep ini, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian temukan atau pernah alami gitu. Atau ya, seperti itulah sehari-hari di sekitar lingkungan kalian gitu. Lah ya, nanti saya kirim tugasnya di share tugas sama materinya di Google Classroom biar kalian baca-baca lagi materinya. Mungkin sekian ya yang saya dapat sampaikan. Ini kalau dilihat dari pertemuan kemarin ya, dari pengertian geografi sampai hari ini konsep geografi, apa sih yang sudah kalian pahami dan kalian pelajari sejauh ini dan apa yang kalian mengerti gitu? Ya, betul ya. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini pasti memiliki potensi juga gitu kan ya. Dan kita harus menjaga lingkungan kita di sekitar ya. Ya, nanti untuk presensi-absensi saya ingin memberikan kuis. Kuisnya gampang, ini seperti main game ya. Kuis mengenai terkait materi
yang pertemuan sebelumnya sama sampai hari ini. Berarti dari materi pengertian geografis sampai konsep geografi ini ya. Kalian bisa pelajari, nanti saya kasih link kuisnya seperti main game sih, memang seru. Kalian nanti kerjakan seperti ini nih. Seperti, oke, saya lihatkan saja ya. Sebentar ini. Nah, ini pengetahuan geografi. Ini seru, nanti saya kirimkan link ini ya ke kalian. Dan buat KM, boleh nanti kirim pembagian kelompok ya. Karena saya ingin berikan materi buat presentasi. Nanti kalian bisa diskusi nih, diskusi. Tapi pertemuan depan masih kita materi masih dari saya tentang prinsip-prinsip geografi dan sebagainya. Nanti saya kirimkan lagi untuk pembagian materi buat kelompok diskusi. Mungkin sekian ya dari saya. Tetap semangat dalam menghadapi hal apapun dan jangan pantang menyerah. Tetap semangat, kalian masih baru dalam pembelajaran masuk tingkat SMA, karena saya yakin kalian sudah di tahap pendewasaan ya, dan harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri dan tetap apa eh, melakukan mandiri ya. Kalau tugas cepat dikerjakan dan yang lainnya gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.